Hai, apa kabar? Selamat datang di modul pembelajaran tentang inventarisasi barang milik negara. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu untuk memahami pengertian, tujuan, objek, dan penanggung jawab pelaksanaan inventarisasi BMN, memahami tahap persiapan inventarisasi BMN, memahami tahap pelaksanaan inventarisasi BMN, memahami tahap pelaporan dan tindak lanjut inventarisasi BMN. Mas Hilman, tolong disiapkan daftar dan laporan barang kuasa pengguna untuk semester ini ya. Siap, Bu. Ini, Bu, daftar dan laporan barang kuasa pengguna untuk semester ini. Barang yang ada di daftar dan laporan barang kuasa pengguna ini tersedia semua kan? Kondisinya sudah sesuai? Maaf, Bu. Kenapa ragu? Belum ya? Data dan informasi BMN sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pengelolaan BMN. Daftar dan laporan BMN sangat penting digunakan dalam penyusunan rencana pengadaan BMN, penyusunan rencana pemeliharaan BMN, penyusunan rencana pemanfaatan BMN, penyusunan rencana pemindahantanganan BMN, penyusunan rencana penghapusan BMN. Bentuk data BMN harus lengkap, yaitu semua BMN telah tercatat secara tepat. Fisiknya ada, yaitu barang yang dicatat memang tersedia secara fisik dan atau fungsi. Kondisinya sesuai, yaitu kondisi barang yang ada dicatatkan sesuai dengan kondisi fisiknya, apakah baik, rusak ringan, atau rusak berat. Sebenarnya dari mana data BMN dalam daftar tersebut diperoleh, Bu? Data barang milik negara dihasilkan dari kegiatan penatausahaan BMN yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Untuk menghasilkan data BMN yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan BMN, maka selain melaksanakan pembukuan, harus dilaksanakan juga inventarisasi BMN. Jadi, inventarisasi BMN itu apa ya, Bu? Inventarisasi BMN adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN yang bertujuan untuk tersedianya data semua BMN secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. Sedangkan objek inventarisasi BMN itu sendiri berupa persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Pelaksana inventarisasi BMN terbagi menjadi dua, yaitu pengguna barang atau kuasa pengguna barang untuk BMN yang ada pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang, pengelola barang untuk BMN yang ada pada pengelola barang. Kalau begitu, kapan inventarisasi BMN dilakukan, Bu? Inventarisasi dilakukan terhadap BMN berupa persediaan. Inventarisasi dilakukan terhadap sisa persediaan yang ada di gudang atau tempat penyimpanan tiap akhir periode pelaporan, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Aset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Inventarisasi dilakukan sekurang-kurangnya adalah 5 tahun sekali. Namun untuk penyajian laporan kondisi barang harus dilakukan update tiap tahun. Konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Inventarisasi dilakukan tiap akhir periode, sekurang-kurangnya adalah 1 tahun sekali.
Oh iya, sebelumnya kamu harus mengetahui bahwa inventarisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK titik 06 2016 tentang penatausahaan barang milik negara. Tahapan apa saja yang harus dilalui pada saat inventarisasi BMN ini, Bu? Inventarisasi barang milik negara dilaksanakan dalam 4 tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan, merupakan kegiatan untuk mempersiapkan pelaksanaan inventarisasi BMN. Tahap pelaksanaan, merupakan kegiatan pelaksanaan inventarisasi BMN. Tahap laporan, merupakan kegiatan melaporkan hasil inventarisasi. Dan tahap tindak lanjut, merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN. Apa saja yang dilakukan pada setiap tahapan itu, Bu? Mari ikut saya. Tahap pertama, persiapan inventarisasi BMN, merupakan kegiatan untuk mempersiapkan pelaksanaan inventarisasi BMN. Prosedur yang harus dilakukan yaitu pembentukan tim inventarisasi BMN, penyusunan rencana kerja pelaksanaan inventarisasi BMN, penyiapan dokumen inventarisasi BMN, pemetaan pelaksanaan inventarisasi BMN, penyiapan label registrasi BMN. Kita akan bahas masing-masing langkah tersebut, dimulai dari pembentukan tim inventarisasi BMN. Tim inventarisasi dibentuk sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan inventarisasi. Terdapat 4 tim inventarisasi BMN, yaitu tim inventarisasi tingkat pemerintah pusat, tim inventarisasi tingkat pengelola barang, tim inventarisasi tingkat pengguna barang, tim inventarisasi tingkat kuasa pengguna barang. Coba kamu klik masing-masing ikon tombol inventarisasi BMN berikut. Setelah tim inventarisasi BMN dibentuk, langkah persiapan selanjutnya adalah menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi BMN. Rencana kerja ini disusun oleh tim inventarisasi yang berisi jenis-jenis kegiatan, penanggung jawabnya dan timeline dari masing-masing kegiatan. Tiap kegiatan harus menyiapkan kertas kerja inventarisasi atau KKI yang dilengkapi dengan tata cara pengisiannya. Langkah persiapan berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk inventarisasi BMN. Kegiatan ini sesuai dengan tujuan utama inventarisasi, yaitu mencocokkan data hasil pembukuan dengan fisik BMN yang bersangkutan. Oleh karena itu, semua dokumen pembukuan dan dokumen pendukung merupakan dokumen sumber inventarisasi BMN. Dokumen sumber yang harus disiapkan antara lain
Langkah persiapan selanjutnya adalah membuat pemetaan untuk pelaksanaan inventarisasi BMN, yaitu dengan membuat denah lokasi. Denah lokasi ini terdiri dari denah gedung dan ruangan-ruangannya. Untuk ruangan harus diberi nomor dan nama ruangan serta penanggung jawab ruangan. Langkah persiapan yang terakhir adalah penyiapan label registrasi BMN. Sebelum melaksanakan inventarisasi, perlu disiapkan label yang akan ditempel di BMN yang telah didata. Untuk itu, diperlukan label sementara untuk menandai BMN yang telah selesai didata. Saat pendataan telah selesai, nantinya BMN yang perlu ditempel label harus disiapkan label permanen. Label permanen ini bentuknya mengikuti ketentuan registrasi BMN. Bagaimana Hilman? Sudah mengerti kan mengenai tahapan persiapan? Sudah, Bu. Nah, setelah melakukan tahap persiapan inventarisasi BMN, tahap berikutnya adalah kegiatan pelaksanaan inventarisasi BMN. Tahap ini terdiri dari tahap pendataan BMN, tahap identifikasi BMN. Agar kamu lebih paham, mari ikut saya. Bagaimana Hilman? Sudah mengerti kan mengenai tahapan persiapan? Sudah, Bu. Nah, setelah melakukan tahap persiapan inventarisasi BMN, tahap berikutnya adalah kegiatan pelaksanaan inventarisasi BMN. Tahap ini terdiri dari tahap pendataan BMN, tahap identifikasi BMN. Agar kamu lebih paham, mari ikut saya. Coba kamu perhatikan tim inventarisasi itu. Mereka sedang melaksanakan tahapan pendataan BMN. Pada tahap pendataan BMN ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu menghitung jumlah barang, meneliti kondisi barang, menempelkan label registrasi sementara pada barang yang telah dihitung, mencatat hasil inventarisasi pada kertas kerja inventarisasi BMN,
Mari kita temui tim inventarisasi agar untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang mereka lakukan pada tahap pendataan BMN. Selamat siang, Pak. Bisa tolong dijelaskan apa saja yang tim inventarisasi lakukan pada tahapan pendataan BMN ini? Baik, Bu. Saya coba jelaskan. Pertama, menghitung jumlah barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menghitung jumlah barang adalah tiap jenis barang pada buku barang dihitung dan dicocokkan dengan hasil pembukuan. Apabila ada perbedaan antara hasil pendataan dengan hasil pembukuan, diberikan keterangan. Keberadaan fisik apabila berbeda dengan daftar barang ruangan atau DBR atau daftar barang lainnya atau DBL juga diberi keterangan. Setelah menghitung jumlah barang, langkah kedua adalah meneliti kondisi barang. Pada langkah ini, kondisi BMN diperiksa dan dikategorikan bagaimana kondisi BMN tersebut. Antara lain, kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak berat. Selanjutnya, hal yang harus dilakukan setelah menghitung jumlah dan meneliti kondisi barang adalah menempelkan label register sementara pada barang yang telah dihitung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menandai barang, agar tidak dilakukan pendataan ganda. Langkah terakhir dari tahap pendataan BMN adalah mencatat hasil inventarisasi pada kertas kerja inventarisasi. Pencatatan hasil inventarisasi dibagi menjadi dua, yaitu hasil menghitung jumlah BMN dan keterangan, dan hasil meneliti kondisi BMN dan keterangan. Setelah melakukan semua kegiatan pada tahap pendataan BMN, maka dilanjutkan dengan tahap identifikasi BMN. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pendataan BMN yaitu memberi kode BMN, memberi nilai barang, meneliti dan menetapkan kondisi barang, meneliti eksistensi atau keberadaan barang. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Pertama, memberi kode barang. Terdapat 3 hal penting pada langkah memberi kode barang, yaitu kode barang atau kode aset sesuai dengan PMK nomor .229 garis miring PMK .06 garis miring 2010 tentang penggolongan dan kodifikasi BMN. BMN dibedakan dalam golongan, bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-subkelompok. Pemilihan golongan, bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-subkelompok didasarkan pada fungsinya. Setelah memberi kode barang, langkah selanjutnya adalah pemberian nilai BMN. Pemberian nilai BMN didasarkan pada ketentuan standar akuntansi pemerintahan dengan menggunakan konsep harga perolehan atau dengan menentukan nilai wajar untuk BMN yang tidak dapat ditentukan harga perolehannya. Langkah selanjutnya adalah meneliti dan menetapkan kondisi BMN. Kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat didasarkan pada keadaan BMN dan kemampuannya untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Langkah terakhir pada tahap identifikasi BMN adalah meneliti eksistensi atau keberadaan barang. Kegiatan meneliti keberadaan BMN dilakukan untuk memastikan apakah BMN ditemukan atau tidak ditemukan,
Apakah jumlah barang sesuai dengan catatan, melebihi catatan atau kurang dari catatan? Serta apakah lokasi BMN telah sesuai dengan daftar barang ruangan atau DBR untuk barang yang digunakan atau disimpan di ruangan? Apakah lokasinya sesuai daftar barang lainnya atau DBL untuk barang yang tidak tercatat dalam DBR dan kartu identitas barang atau KIB? Dan juga untuk BMN yang harus dilakukan pencatatan di kartu identitas barang atau KIB telah sesuai dan seluruh informasi telah dilengkapi di KIB. Selain itu, untuk BMN yang sedang dalam sengketa, diperlukan juga penelitian terhadap dokumen atau berkas sengketa. Bagaimana, Bu? Apa ada lagi yang perlu saya jelaskan? Sudah cukup, Pak. Terima kasih atas waktunya ya. Tahap persiapan dan tahap pelaksanaan sudah dijelaskan. Berarti, tahapan selanjutnya apa, Hilman? Tahap pelaporan hasil inventarisasi BMN, Bu. Benar. Tahapan ketiga dari inventarisasi BMN adalah tahap pelaporan hasil inventarisasi BMN, merupakan kegiatan melaporkan hasil inventarisasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini diantaranya menyusun berita acara hasil inventarisasi atau BAHI atau BAHI, membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil inventarisasi, menyusun rekapitulasi hasil inventarisasi, meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi atau LHI, dan BAHI, menyampaikan LHI. Nah, ini contoh laporannya. Penyusunan laporan ini dimulai dengan menyusun berita acara hasil inventarisasi atau BAHI. Berita acara hasil inventarisasi atau BAHI merupakan pernyataan telah selesainya pelaksanaan inventarisasi. BAHI memuat penanggung jawab inventarisasi, tanggal berakhirnya pelaksanaan inventarisasi, ruang lingkup atau tempat inventarisasi, lampiran-lampiran yang merupakan bagian dari BAHI, dan tanda tangan tim inventarisasi BMN. Dokumen lampiran BAHI tersebut meliputi
Langkah kedua, menyusun surat pernyataan kebenaran hasil inventarisasi. Surat pernyataan kebenaran hasil inventarisasi merupakan pernyataan tanggung jawab atas kebenaran seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan hasil inventarisasi, yang ditandatangani oleh penanggung jawab inventarisasi BMN. Setelah menyusun BAHI dan surat kebenaran hasil inventarisasi, langkah selanjutnya adalah menyusun rekapitulasi hasil inventarisasi. Rekapitulasi hasil inventarisasi berisikan seluruh kode dan nama barang yang ada pada kuasa pengguna barang atau pengelola barang yang dibandingkan antara kuantitas dan harga menurut pencatatan atau administrasi dengan kuantitas, harga dan kondisi hasil inventarisasi, serta selisihnya dari hasil perbandingan tersebut. Langkah keempat yaitu meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi atau LHI dan berita acara hasil inventarisasi atau BAHI atau BAHI. Pengesahan dilakukan oleh penanggung jawab inventarisasi sesuai lingkup inventarisasi, yaitu di tingkat pemerintah pusat, tingkat pengelola, tingkat pengguna barang, dan tingkat kuasa pengguna barang. Selanjutnya, langkah terakhir dari tahap laporan hasil inventarisasi BMN adalah menyampaikan laporan hasil inventarisasi atau LHI. Laporan hasil inventarisasi atau LHI disampaikan kepada unit jenjang di atasnya. Untuk unit akuntansi kuasa pengguna barang atau UAKPB menyampaikan ke unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah atau UAPPBW atau unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1 atau UAPPB E1 dan tembusan kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL. Kita telah mengetahui serangkaian kegiatan yang dilakukan, baik dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap yang ketiga, yaitu tahap pelaporan. Itu artinya, kita akan masuk ke tahap keempat, yaitu tahap tingkat lanjut, yaitu kegiatan untuk menindaklanjuti hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN. Pada tahap tingkat lanjut ini, beberapa kegiatan yang harus dilakukan adalah membukukan dan mendaftarkan hasil inventarisasi, memperbaharui daftar barang ruangan atau DBR, daftar barang lainnya atau DBL, dan kartu identitas barang atau KIB, menempelkan label registrasi BMN permanen, melakukan rekonsiliasi atau pemutakhiran data BMN, melaksanakan tindak lanjut dalam ruang lingkup pengelolaan BMN.
Sepertinya semua tentang inventarisasi BMN sudah saya jelaskan. Jadi, apa yang dapat kamu simpulkan dari pembahasan kita tadi, Hilman? Inventarisasi BMN adalah Bagus sekali, Hilman. Sekarang coba kamu selesaikan soal-soal berikut.